Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali dalam devotion pagi hari ini dengan tema Iman Memberi Kemenangan. Diambil dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Rahasia kemenangan mereka berasal dari ketekunannya merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman. Ini menghasilkan iman yang mendatangkan mujizat. Hanya Yosua dan Kaleb yang dapat masuk ke tanah perjanjian dan bersama umur di bawah 20 tahun yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian. Sedangkan di atas 20 tahun mereka tidak masuk karena mereka suka bersungut-sungut dan berbantah-bantah kepada Harun dan Musa, terutama kepada Tuhan. Akibat dari merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman, yang pertama adalah melihat seperti Allah melihat. Yosua dan Kaleb melihat dengan cara berbeda, melihat dengan mata iman, yaitu melihat seperti Allah melihat. Bagi mereka, negeri perjanjian itu luar biasa baiknya. Negeri yang penuh berkat, berlimpah dengan susu dan madunya. Dan Tuhan pasti menyertai dan memberkati, memberikan negeri itu kepada mereka. Jangan kita hanya melihat kesulitan yang ada di sekitar kita, tapi kita fokus kepada Tuhan, arahkanlah mata iman kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menyatakan kuasa mujizatnya dalam hidup kita dan pertolongannya. Yang kedua, berpikir seperti Allah berpikir. Pikiran yang tidak terisi dengan firman Tuhan akan terisi oleh konsep pemikiran duniawi. Bagi pemikiran duniawi, segala sesuatu bersifat negatif dan setiap masalah yang dihadapi mustahil untuk dikalahkan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Di dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Mengapa kita tidak boleh memikirkan perkara-perkara yang di bumi? Karena semuanya itu akan berlalu dan bersifat sementara. Hidup kita bagaikan musafir, yang tetapi yang kita pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia berdoa syafaat untuk setiap anaknya. Jadi kita pikirkan perkara yang kekekalan, yaitu hidup kekal bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, bertindak seperti Allah bertindak. Jika seseorang tidak melihat, telah melihat seperti Allah melihat, dan telah berpikir seperti Allah berpikir, maka ia juga akan bertindak seperti Allah bertindak. Tindakan ini jelas, penuh dengan iman, dan penuh dengan keberanian, seperti Petrus mengalami mujizat, berjalan di atas air. Ini karena suatu perintah dari Tuhan. Pada waktu Yesus sendirian, dia berdoa di atas bukit dan dia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dahulu ke seberang danau. Sementara beberapa mil jauhnya, terjadilah angin sakal dan Yesus berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya sangat terkejut dan ketakutan. Dia bilang, itu hantu. Tapi Tuhan katakan, tenanglah, ini aku. Dan Petrus dengan spontan mengatakan, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Tuhan katakan, datanglah. Ini suatu perintah dari Tuhan, Petrus datang untuk berjalan di atas air. Kalau bukan diperintahkan Tuhan, jangan kita coba-coba berjalan di atas air, kita akan tenggelam dan akan mati. Tetapi ini suatu perintah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang mujizat ajaib. Tetapi Petrus merasakan angin begitu bertiup kencang, dia menjadi takut dan mulailah tenggelam. Tapi dia berteriak, Yesus tolonglah aku. Dan akhirnya Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah Petrus, dan Petrus naik bersama Yesus di dalam perahu. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita selalu fokus kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan hati kami, memberikan kami kemenangan
supaya kami dapat berpikir sebagaimana Allah berpikir, melihat sebagaimana Allah melihat, bertindak sebagaimana Allah bertindak. Maka kami akan fokus kepada Tuhan di dalam segala pergumulan kami, kesulitan kami serahkan kepada Tuhan, dan kami hanya pandang kepada Tuhan, dan pasti Tuhan buka jalan keluar, dan Tuhan pasti menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.